Alhamdulillah, alhamdulillahi mubarak fi ma yuhibbu wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana itu yang sunnah, mana itu yang bid'ah. Semua itu adalah karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tidak akan pernah mampu melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah lakukan pada malam hari ini. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua berdoa kepada Allah, semoga kita digolongkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, Allahu bihil khataya, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang dapat menghapus dosa kesalahan dan mengangkat derajat di sisi Allah kelak di yaumil kiamah? Maka mereka para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, tentu kami mau wahai Rasulullah. Apakah itu amal yang bisa menghapus dosa, kesalahan,
dan mengangkat derajat di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 3 jawaban. Ada 3 amalan yang bisa melunturkan dosa dan mengangkat derajat. Yang pertama kata Nabi, isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu atau berwudhu di kondisi yang sulit. Berwudhu pada kondisi yang sulit. Misalnya berwudhu di musim dingin yang semestinya dia diperbolehkan dengan tayamum, tetapi dia tetap menggunakan air wudhu. Atau berwudhu di saat kita sakit, di mana apabila kita terkena air maka akan menghambat proses penyembuhan sakit kita. Tetapi kita tidak memilih tayamum. Sekalipun kalau kita memilih tayamum, itu dibenarkan oleh syariat, tetapi tetap memilih air wudhu. Maka itulah yang dimaksud dengan berwudhu pada kondisi yang sulit. Yang kedua amalannya yang bisa melunturkan dosa kesalahan dan mengangkat derajat, yaitu wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, untuk melakukan berbagai macam ritual ibadah ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid seperti yang panjenengan lakukan pada malam hari ini. Dan yang ketiga adalah amalan yang dapat menghapus dosa, mengangkat derajat. Nabi melanjutkan sabdanya, wantidarus salati ba'das salah, menunggu salat setelah salat, menunggu salat isya setelah salat maghrib, seperti yang panjenengan lakukan malam hari ini. Menunggu di antara 2 waktu salat fardu, terutama 2 salat fardu yang waktunya berdekatan. Maka inilah amalan-amalan yang bisa melunturkan dosa dan mengangkat derajat. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Beberapa kali pertemuan saya uzur, sehingga materi kita masih berbicara, yaitu kitab atau buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Dan kita masih berada di awal-awal pembahasan. Kita masih berada pada rukun la ilaha illallah. 12 keutamaan sudah saya sampaikan semuanya. Berarti malam hari ini kita akan memasuki yang nomor 2, makna la ilaha illallah. Apa sih yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Bapak Ibu, diakui ataupun tidak, sadar ataupun tidak, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini setiap hari sangatlah banyak. Banyak sekali. Di antaranya ya, kalau kita mau rinci ini, ketika kita sholat 5 waktu, membaca kalimat la ilaha illallah saat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya, sampai pada kalimat assalamu alaika atau assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Karena ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau Nabi masih hidup maka bacaannya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Tetapi karena beliau telah wafat, Nabi sendiri ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana jika engkau wafat, apa yang harus kami baca? Ketika anda masih hidup kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, sedangkan anda kalau wafat yang kami baca apa?
Maka Nabi mengajarkan assalamu alaina, assalamu alan nabiyyi. Jadi bukan assalamu alaika, tetapi assalamu alan nabiyyi. Assalamu alaika itu kalau orangnya masih hidup, Bapak Ibu. Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholin, baru asyhadu alla ilaha illallah. Loh, kalimat tauhid la ilaha illallah. Salat 5 waktu tahiyat baca la ilaha illallah, itu baru salat fardu, belum salat sunnah qobliyah ba'diyah, belum tahajudnya, belum witirnya, pasti membaca la ilaha illallah, terutama ketika tahiyat tasyahud. Belum tahiyatul masjidnya, belum salat duhanya, banyak, belum ditambah menirukan muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terakhir, la ilaha illallah. Kita yang dengar la ilaha illallah. Belum itu, belum lagi iqamah. Karena iqamah itu statusnya sama seperti azan. Sebab Nabi pernah mengatakan dalam hadis Abu Dawud, di antara 2 adzan ada sholat sunnah. Lihat kata-kata Nabi, antara 2 adzan ada sholat sunnah. Maksudnya antara 2 adzan, antara adzan dan iqamah. Nabi menyebut iqamah sama dengan adzan. Maksudnya, Ustadz, iqamah itu disamakan dengan adzan, maksudnya apa? Kita yang mendengar juga menirukan. Makanya kalau iqamah, ketika ada yang iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dalam hati kita boleh atau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna, seperti azan. Begitu yang iqamah tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kita boleh mengucapkan la ilaha illallah karena statusnya sama dengan adzan. Iqamah disebut oleh Nabi adzan. Berarti kalau begitu banyak sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum lagi ditambah zikir pagi, zikir petang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, dan seterusnya 100 kali. Loh, banyak sekali. Tapi maaf, sayang beribu sayang, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak paham makna la ilaha illallah. Dia hafal, dia bisa mengucapkannya, tetapi makna yang terkandung di dalamnya nggak paham. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak ada maksud lain. Orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata mereka jauh lebih paham daripada kita. Mereka tahu konsekuensi orang kalau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya susah Abu Thalib saja mati kafir, sekalipun telinganya dibisikkan oleh Nabi la ilaha illallah, dan dijamin oleh Nabi kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku keponakanmu akan membela paman nanti. Kenapa? Karena dia tahu resikonya, konsekuensi mengucapkan itu. Kita yang tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak paham. Mereka paham konsekuensinya. Kalau begitu apa maknanya ya la ilaha illallah itu? Nah, ini yang harus kita dudukkan, yang akan kami jelaskan, yaitu makna kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah seringkali diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Coba panjenengan tanya kepada saudara-saudara kita di luar sana ya, di luar sana, coba dites, Pak, panjenengan sakit baca la ilaha illallah? Oh sakit, la ilaha illallah. Artinya apa Pak? Saya yakin jawabannya tidak ada Tuhan selain Allah. Tanya lagi, maksudnya panjenengan tidak ada Tuhan selain Allah itu apa? Pasti jawabannya adalah tidak ada pencipta langit, tidak ada pencipta bumi, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang bisa menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah.
kalau cuman sebatas itu pemahaman la ilaha illallahnya, apa bedanya dengan orang kafir Quraisy dulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti belum paham makna la ilaha illallah. Sekarang saya akan tunjukkan la ilaha illallah itu maknanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Kalimat la ilaha illallah itu adalah, saya bahasa Arabkan dulu nanti terjemahannya. Makna yang benar, ya. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Pak, Bu, definisi ini ada dalam Al-Quran. Ayo kita dengarkan Al-Qurannya ya. Definisi yang kami sebutkan tadi itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran suratnya nomor 22 Bapak Ibu. Surat nomor 22 itu surat apa Bapak Ibu? Al-Hajj. Ayatnya ayat 62. Surat nomor 22 ayatnya 62. Allah Ta'ala berfirman, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. kita dengarkan baik-baik terjemahannya. Adalah karena sesungguhnya Allah adalah yaitu Rabb yang hak, ilah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, semua yang mereka seru selain Allah, semua yang mereka ibadai selain Allah, itulah yang batil. makanya benar definisinya, la ma'buda bihaqqin ilallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Berdasarkan ayat ini Al-Hajj ayat 62. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian rinciannya. Adapun sesembahan selain Allah, maaf ini ya, sesembahan selain Allah, misalnya yaitu semua sesembahan yang disembah oleh manusia seperti jin. Kan ada orang itu mintanya bukan minta sama Allah, mintanya itu minta kepada jin, ya. Maka yang seperti ini syirik Bapak Ibu. Termasuk juga minta kepada nabi, menyembah nabi. Nanti tak tunjukkan dalil-dalilnya. Ada yang menyembah jin, minta kepada jin, menjadikan jin itu sebagai wasilah perantaranya. Ada juga yang menyembah nabi, ada yang menyembah matahari, kayak orang Jepang kan nyembah matahari, agamanya Shinto, nyembah matahari. Ada yang menyembah bulan, ada juga yang menyembah kubur, minta kepada orang-orang soleh yang telah wafat, mengkultuskan kuburan. Sampai pada tingkat keyakinan wali-wali orang-orang soleh yang telah wafat itu bisa memberikan manfaat, menolak mudarat. Hanya ini sesembahan. Terus kemudian pohon yang dikeramatkan, ada lagi berhala. Semua itu sesembahan yang batil. Saya tunjukkan satu persatu dari yang tadi saya sebutkan. Pertama jin, yang kedua nabi, yang ketiga matahari dan bulan, yang keempat kubur, yang kelima pohon, yang keenam berhala. Semuanya batil. 6 ya, tolong diingatkan saya. 6. Kita awali yang pertama, jin. Apa ada orang itu nyembah jin, minta sama jin? Pak Didik minta tolong ayat Qur'annya dibantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat nomor 6 Al-An'am, surat Al-An'am, surat Al-An'am ayatnya 128. Menarik ayat ini. Menarik ayat ini karena di dalam ayat ini jelas tidak ada jin itu gratisan, tidak ada. Orang itu kalau minta sama dukun, dukun itu berkolaborasi yaitu dengan jin, pasti jin itu ngasih syarat supaya yang diminta si dukun ini dikabulkan. Jadi tidak ada jin itu gratisan. Buktinya ayat ini kita dengarkan. Allah berfirman, dan biasanya syaratnya aneh-aneh.
entah itu disuruh membeli atau apa itu membawa ayam cemani, ayam hitam legam, entah itu syaratnya yaitu membeli hewan, nanti penyakitnya ditransfer ke hewan. Oh, ada juga yang syaratnya itu supaya permintaannya si dukun tukang tenung ini dikabulkan oleh si jin, syaratnya nyeleneh, suruh mengencingi Al-Quran, ketika buang hajat kakinya harus ninja Al-Quran supaya lancar apa yang diminta, pasti kasih syarat. Anda dengarkan kata-katanya jin, dia berkata kepada Allah, lihat jin, kita dengarkan ini surat Al-An'am ayat 128. Al-An'am 128, Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah inna rabbaka hakimun alim. silakan. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, Apa kata Allah ketika semuanya ditaruh di padang mahsyar? Manusia dan jin semuanya ditaruh di padang mahsyar. Apa kata Allah Azza wa Jal? hai golongan jin, Hai golongan jin, silakan. sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kalian telah banyak menyesatkan manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Terus apa katanya jin? Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Terus stop sampai situ dulu. Di antara kalangan manusia ada yang berkata nanti di hari kiamat. Jadi Allah kan berkata, hai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Manusianya berkata belani jin. Lihat apa katanya manusia. Lihat, mereka berkata, silakan. Ya Rob kami, Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. no, sesungguhnya saya bacakan ya terjemahan lain. Ya Rabb kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang. Jadi katanya manusia, jin ini telah menguntungkan saya. Ya Allah, apa yang saya minta dituruti. Sedangkan Allah berkata kepada jin, kalian telah menyesatkan manusia. Jadi masih dibelani sama manusia. Bayangkan. Teruskan. Kemudian, Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, silakan. Allah berfirman, Perhatikan apa kata Allah Azza wa Jalla, silakan. neraka itulah tempat diam kamu, Terus, sedangkan kamu kekal di dalamnya, neraka itulah tempat kamu dan kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah mengendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. loh, berarti kalau begitu Pak Ustadz, jin itu juga masuk neraka. Iya, jin juga masuk neraka. Manusia masuk neraka, jin masuk neraka. Mari kita dengarkan kalau jin manusia sama-sama masuk neraka. Mereka yang suka meminta bantuan kepada jin, apapun itu, entahkah itu namanya tukang tenung, paranormal, black magic, white magic, dukun, wong pinter, apapun itu sudah namanya, termasuk pesulap, tukang sihir, semuanya. Nah, kita dengarkan ini firman Allah Ta'ala. Jin masuk neraka juga, sama seperti manusia. Allah berfirman, Allah berfirman, yaitu di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ya, Al-A'raf, ayatnya ayat 179, Al-A'raf 179. Allah Ta'ala berfirman, Al-A'raf ayatnya 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
Silakan. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kami jadikan isinya neraka itu mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka, Pak Didi? Lanjut. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terakhir, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa Allah berikan perumpamaan untuk mereka manusia dan jin ini? Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Baik, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali di sini bahwasanya jin juga masuk neraka. Apa jin juga masuk surga? Iya, jin juga masuk surga. Bisa masuk surga. Mana dalilnya? Ada di Quran. Tak kasih PR, nanti dibaca sendiri. Jin juga masuk surga. Dalilnya adalah di surat yang ke-46 Al-Ahqaf, ya, surat 46 itu Al-Ahqaf. Ayatnya ayat 29 dan 31. Kalau panjenengan ingin baca lengkapnya ya tidak apa-apa, 29 sampai 30. Ayat 29 dan 31 nanti dibaca sendiri. Jin juga masuk surga. Mereka juga beriman, membaca kitabullah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya lanjutkan. Loh, berarti jin ini menyesatkan manusia? Iya. Maka nggak boleh orang menjadikan jin sebagai sesembahan, sesuatu yang diminta. Coba Pak Didik minta tolong prakteknya itu gimana itu? Coba dibuka surat Al-Jin. Surat Al-Jin 72. Surat 72, betul. Surat 72 ayatnya nomor 6. Surat 72 ayat 6. Apa betul sih ada orang itu minta kepada jin? Jin itu dijadikan sesembahan. Ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Silakan. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ada beberapa laki-laki di antara kalangan manusia meminta perlindungan. Perlindungan itu kepada Allah mintanya. Ya, sehingga kalau ada orang menyembelih sesaji, menyembelih meskipun dia menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk penguasa alam, ya, maka ini berarti dia minta perlindungan. Seperti itu. Termasuk sedekah bumi, menyerahkan hasil panennya, yaitu untuk dikirim ke lautan atau ke kawah Gunung Merapi atau ke mana kawah Bromo dan seterusnya. Dia minta perlindungan dari jin. Ternyata jin itu, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nambah kesesatan. Bukan nambah baik, nambah kesesatan. Bapak Ibu mohon maaf, harus saya sampaikan, mumpung ketemu ini, ya, yang namanya praktek perdukunan di negeri kita ini luar biasa, luar biasa, dan semuanya berkolaborasi dengan jin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu maaf ini, dulu di zaman Nabi peramal, kadang dukun itu kalau meramal ada benernya, ada juga yang cocok pas tepat, ada. Apa katanya Nabi? Benar, ramalan yang benar itu hasil jin menangkap berita gaib dari langit. Dia berhasil menangkap satu berita gaib, disampaikan kepada tukang tenung si dukun ini, lalu si dukun ini mengemas menjadi 100 berita. Jin menangkap satu berita tetapi dikemas oleh si dukun 100 berita. Saya mau tanya, mana lebih canggih berarti? Yang lebih canggih ya Mbak? Dukunnya apa jinnya? Dukun. Makanya dukun itu kalau ngomong kan banyak, sampean bakal gini, terus sampean gue bakal gini, sampean nanti bakal begini. Di antara yang dia ucapkan pasti ada yang kena. Ya, itulah hasil tangkapan berita dulu di zaman Nabi. Nanti tak tunjukkan yang sekarang bagaimana. Di mana itu dalilnya? Kok Aisyah berkata ada di antara mereka kalau ngomong itu pas, cocok. Coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 2085. Sahih Muslim 2085, Bapak Ibu. Kita dengarkan 2085. Ada ya? Nah, silakan kita dengarkan ini.
Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Silakan. aku pernah bercerita kepada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu anhuma? Bahwa para tukang tenung berkata begini dan begitu. Terus Kami lihat kenyataannya memang benar. katanya Aisyah, kenyataannya memang cocok wahai Rasulullah. Terus lanjut. Sabda Nabi SAW, Iya. kata-kata yang benar itu tertangkap oleh sebangsa jin. Terus Lalu dibisikkannya ke telinga tukang tenung dan ditambah-tambahnya dengan 100 dusta. nah, sama si dukun ditambah jadi 100 dusta. Salah satu ada yang pas. Iya. Dan mendatangi orang seperti ini 40 hari sholat kita nggak diterima. Coba 2088 dari Sofia. Ya kalau nggak salah. Betul. 20 silakan Pak. Sofia. Ya. Dari Sofia radhiyallahu anha, dari sebagian para istri Nabi SAW. Apa kata beliau radhiyallahu anha? Dari Nabi SAW beliau bersabda, Apa isi sabdanya? siapa mendatangi tukang tenung, Man ataka hinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Silakan. lalu dia menanyakan sesuatu kepada tukang tenung itu, Dia tanya kepada si wong pinter ini meskipun dia tidak yakin, sekedar tanya, maka tidak diterima Allah sholatnya selama 40 malam. 40 hari nggak diterima sholatnya. Sholat fardu sama sholat sunnahnya nggak diterima. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ustadz kalau tobat, Ustadz, kalau tobat berjanji tidak diulangi lagi, apakah yang 40 hari itu sholat, Ustadz? 5 waktu loh, ini kali 40 hari, belum qobliyah ba'diyah, belum tahajudnya, yang selama 40 hari itu dia lakukan, itu hilang. Lah kalau tobat apakah dikembalikan? Katanya ulama enggak, selesai hilang. Lah terus makanya dikejar. Banyak sholat sunnah, sekali datang ke dukun, jangankan begitu, sudah. Sekarang kan banyak tipe dukun itu, ada yang peramal, ada tipe dukun itu an-nujum, ramalan bintang. Nanti baca koran, baca majalah, Sagittarius, jodohnya bagaimana, rezekinya, itu panjenengan baca, panjenengan cocokkan sama tanggal lahir, ternyata dalam hati panjenengan, kok cocok ya, 40 hari sholat gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai. Jangan dibaca Gemini, Scorpio, Leo, Virgo. Loh Ustadz kok apal? Dikasih tahu. Nggak usah dibaca. Ini ramalan, apalagi pakai garis tangan. Sekarang lebih keren lagi, pakai lintrik atau tarot, kartu. Ada lagi pakai golongan darah sekarang. Golongan darahmu apa? Suami istri mau menikah, golongan nanti ketemunya apa? Rezekimu nanti bagaimana? Jodohmu dan seterusnya. Kita datang tok tanya meskipun tidak yakin 40 hari sholat tidak terima, kecuali kita mendatanginya untuk ngetes kebohongannya, boleh, dan itu pun tidak boleh sendirian, harus saksikan orang banyak untuk nguji kebohongannya. Kan ada orang itu tipe dukun sok tahu urusan gaib, merusak durungnya winara, merusak durungnya winara. Tahu sebelum terjadi, sok tahu ilmu gaib, nasibnya orang ke depan bagaimana, tes ya, bagaimana itu untuk yaitu membongkar kedoknya kebohongannya, boleh. Saya lanjutkan cerita tadi. Berarti kalau gitu dukun itu berkolaborasi sama jin, iya, dan jin itu mencuri berita gaib, iya, dari langit, iya. Bapak ibu sekalian, maaf ini harus saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, coba dibuka surat Tabarok Pak Didi. Surat Tabarok itu surat nomor 67. Saya yakin Bapak Ibu sering baca ya, terutama kalau malam hari mau tidur itu mesti baca surat Tabarok ya. Karena surat Tabarok ini surat penyelamat azab kubur. Surat penyelamat azab kubur. Orang itu kalau rutin baca Tabarok, apalagi apal 30 ayat Bapak Ibu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli 30 ayat, maka terhindar dari azab kubur. Bahkan dijuluki Tabarok ini nama lainnya surat Al-Munjiyah, surat penyelamat dari azab kubur. Munjiyah nama lainnya. Bapak Ibu, di ayat nomor 5, Tabarok ayat 5. Mari kita dengarkan Tabarok ayat 5. Surat Al-Mulk ayat 5 ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
Silakan. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Stop. Fungsi bintang, Allah menciptakan bintang. Panjenengan keluar masjid, lihat bintang di langit. Ya, apa fungsinya? Satu, penghias langit. Langit itu nampak indah dengan bintang. Lihat kalau keluar rumah, ya Allah, banyak bintang. Apalagi kalau di sebuah tanah lapang atau dataran tinggi, pegunungan. Masya Allah, indah langit itu. Saya teruskan dikit ini. Yang nomor dua, fungsinya bintang itu apa? Lanjut. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Bintang itu kami ciptakan sebagai alat pelempar syaitan. Makanya panjenengan jangan kaget. Suatu saat panjenengan pernah melihat ada bintang melesat. Nah, itu malaikat-malaikat, yaitu membidik syaitan-syaitan yang mencuri dengar. Pak, Bu, di zaman Nabi, maka mereka jin itu mencuri berita, dilempari oleh panah-panah api bintang-bintang itu. Itu fungsi bintang. Fungsi bintang yang nomor 3 di surat yang lain, surat Al-An'am, yaitu sebagai kompas, penunjuk arah di daratan dan di lautan, penunjuk arah kiblat, itu termasuk bintang. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ternyata sekarang jinnya ngaku. Apa pengakuannya jin? Saya akan sampaikan setelah kumandang adzan Isya. Kita dengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal. Allahu Akbar. Asyhadu an la
Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ti Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmud allazi wa'ata. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sedikit, yaitu tadi sudah saya sampaikan dulu, mereka jin mencuri dengar berita-berita gaib dari langit, maka akan ada yaitu bintang-bintang panah-panah api yang akan mengenai mereka. Namun ternyata sekarang jin itu dia berkata, bagaimana kalau sekarang? Kalau dulu mereka berhasil mencuri berita gaib dari langit, berhasil satu berita, nggak banyak, cuman satu, disampaikan kepada para tukang tenung dukun. Lalu bagaimana kalau sekarang ini? Kita dengarkan ayatnya surat Al-Jin, surat nomor 72, pengakuannya jin sendiri. Kita dengarkan. Jadi mohon maaf, saya sengaja menyampaikan ini supaya memberikan penanaman kepada Bapak Ibu. Jangan percaya lagi dengan yang namanya wong pinter, paranormal, dukun, apapun namanya. Sekalipun pakai label-label kiai kah, gus kah, habib kah, ustadz kah, siapapun. Ya. Maka kenapa kita dengarkan pengakuannya jin sekarang ini bagaimana? Surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Surat Al-Jin ayat 8 dan ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at 'arsan shadidan wa shurban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Silakan. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Terus, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Sesungguhnya kami jin, maksudnya telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Lanjut intinya Pak Didi, ayat 9-nya. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Lihat kata-kata jin. Sesungguhnya kami dahulu, jin berkata, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, ini loh pengakuannya jin. Sekarang, lanjut. Barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, pasti tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Sekarang kami nggak bisa, karena penuh dengan pengintai. Jadi kalau ada sekarang model dukun meramal, itu murni dari dukunnya. Murni sudah. Jin sudah nggak mampu untuk mencuri berita gaib dari langit. Bapak Ibu sekalian, sehingga nggak usah dipercaya, yaitu omongan mereka. Kenapa? Karena ini adalah dusta. Orang yang mengaku sok tahu ilmu gaib, padahal yang tahu masalah gaib ini hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, meminta jin atau menjadikan jin sebagai sesembahan. Yang kedua adalah yaitu menyembah nabi. Sesembahan, yaitu ada di antara manusia yang menjadikan nabi sebagai sesembahan. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Kisah tentang Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam, ya, alaihi salam. Kita dengarkan surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 116. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ
Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. hai Isa putra Maryam, Silakan. adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang ilah selain Allah? Duh, bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Hai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku Maryam sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kamu yang nyuruh? Mestinya ayat ini dikopi diberikan kepada mereka mestinya. Kamu tak yang nyuruh, jadikan aku ini Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan dan seterusnya, dan ibuku juga Tuhan selain Allah. Kamu yang menyuruh. Kita dengarkan apa jawaban Isa alaihissalam. Lanjut. Isa menjawab, Mestinya difotokopi ayat ini. Nabi Isa alaihissalam menjawab, silakan. Maha suci engkau, Tidak patut. Lanjut. tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Terus. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Baik. Andai kata aku katakan, engkau pasti tahu ya Allah. Lanjutkan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita ternyata masih ada juga, yaitu mereka-mereka yang melakukan persembahan kepada Nabi, menjadikan Nabi itu sampai tingkat mengkultuskan Nabi sampai pada taraf ketuhanan, uluhiyah. Lah ini seperti orang-orang Nasrani. Padahal ajarannya Nabi Isa itu Bapak Ibu sekalian adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada sebagian manusia yang menjadikan para nabi itu sebagai sesembahan. Sedikit aja Bapak Ibu saya tambahkan, sebagaimana yang kami sampaikan tadi pagi kajian di Perumahan Puri Indah, bahwasanya Bapak Ibu ajarannya Nabi Isa ini alaihissalam itu pusatnya di negeri Syam. Pusatnya di negeri Syam. Pusatnya di negeri Syam. Perhatikan Bapak Ibu, antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW, Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun. 500 tahun. Mohon maaf ya, perhatikan ini, 500 tahun. Sedangkan antara Nabi kita dengan kita sekarang itu 14 abad. Betul ya? Nabi wafat 11 Hijriah. Anggap kalau memang disepakati Nabi itu lahir 571 Masehi, tahun gajah, maka berarti Isa ke Rasulullah itu 500 tahun. Sedangkan Rasulullah dengan kita itu 14 abad. Saya mau tanya, mana lebih lama? Mana waktunya lebih lama? Isa ke Rasulullah atau Rasulullah dengan kita? Rasulullah dengan kita. Ternyata kita untuk belajar Islam mudah atau susah? Mudah. Quran ada di tengah-tengah kita, hadis-hadis Nabi beredar di tengah-tengah kita. Sehingga saya mengatakan demikian ini adalah untuk membantah sebagian orang yang mengatakan bahwasannya ayah dan ibunya Rasulullah SAW itu adalah penghuni surga, karena dia berada di zaman fatrah, zaman yang tidak ada Nabi diutus, sehingga dimaafkan dosa-dosanya. Lu nggak bisa, wong orang Mekah itu kalau berdagang ke Sam, sehingga sangat memungkinkan mereka menerima dakwanya Nabi Isa alaihissalam. Apa dakwanya Nabi Isa? Mentauhidkan Allah. Sedangkan kita tahu di zaman Rasul belum diutus. Belum diutus. Ada seseorang yang namanya Waraqah bin Naufal. Siapa itu? Bukan pamannya Khadijah. Seringkali kita dengarkan itu Waraqah itu pamannya Khadijah. Salah. Waraqah itu misanannya Khadijah, anak pamannya Khadijah. Waraqah Nasrani, tapi dia tidak melakukan syirik. Nasrani yang ngikuti agamanya Isa, mentauhidkan Allah, dan dia tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan. Sampai-sampai Rasul mengatakan, Waraqah, aku melihat Waraqah mendapat 1 atau 2 surga. Maka Nabi juga mengatakan, jangan mencela Waraqah, karena aku melihat Waraqah mendapatkan 1 atau 2 surga. Waraqah hidup di zaman Rasul belum diutus, berarti zaman fatrah, masuk surga. Tapi ada orang di zaman itu namanya Amr bin Luhai yang memasukkan sesajen pertama ke kota Mekah, sembelihan sesajen.
yaitu masuk ke kota Mekah, Amr bin Luhai itu divonis oleh Nabi neraka. Bahkan Allah yang memberitahukan, ada dalam hadis Bukhari. Duh, berarti kalau begitu mereka menolak ayah ibunya Rasul itu masuk surga, sedangkan Nabi sendiri yang mengatakan orang tua Nabi berada di neraka. Ya, maka dalam hal ini adalah mereka telah memaksakan sesuatu yang menyelisih hadis Nabi. Bapak Ibu, tentunya saya dan Anda semua senang kalau orang tua Nabi itu di surga. Siapa yang gak senang? Terus apa kepentingan saya mengatakan ini? Tentunya kita bangga, senang, bersyukur orang tua Nabi masuk Islam dan yaitu masuk surga, berada di surga. Siapa yang gak senang? Apa beratnya saya mengatakan itu? Masalahnya kita belajar agama ini bukan main perasaan, main dalil. Soalnya Rasul sendiri yang mengatakan ayahku di neraka, sedangkan ibuku Aminah, aku mintakan ampun, ditolak oleh Allah. Selesai, kita imani apa adanya. Jadi jangan main perasaan bahwasanya enggak itu hidup. Nggak bisa. Waroko hidup di zaman Fatrah, tapi masih mengikuti ajarannya Isa. Sehingga pada waktu itu orang-orang Mekah, mereka masih mengenal ajarannya Isa, tetapi mereka nggak mau mentauhidkan Allah. Mereka tetap menyembah berhala, menjadikan patung sebagai media wasilah. Padahal mereka kalau dagang ke negeri Sam, pusatnya Nasrani, ajaran Isa di negeri Sam. Mereka tahu ajarannya Isa, tapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Selesai, kafir. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada orang itu yang menjadikan Nabi sebagai sesembahan. Saya cukupkan sampai di sini, maka masih kurang berapa tadi ya? Ada yang menjadikan matahari dan bulan ya. Matahari, bulan, terus kemudian apa? Kubur, pohon sama berhala. Insya Allah di lain kesempatan, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Satu terakhir. Satu dan terakhir. Nah, ya. Zaman Rasulullah sampai sekarang misalnya tidak ada kita yang mengikuti ajaran Rasul. Iya. Bagaimana ini apakah sama dengan Iya. Jadi semua nabi dan rasul ajarannya sama, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, andai kata di zamanku ada Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu kan ada 5 Bapak Ibu ya, yaitu kita singkat yaitu minim, M-I-N-I-M, minim. Yang satu M, Muhammad SAW, ini Rasul Ulul Azmi ini. Yang satunya I, Ibrahim alaihissalam, N-nya Nabi Nuh alaihissalam, I-nya lagi adalah Isa alaihissalam, M-nya lagi terakhir Musa alaihissalam. Atau kalau mau diakhirkan Nabi Muhammad yang terakhir. Katanya Rasulullah, andai kata Rasul Ulul Azmi ada di zamanku, berarti kalau begitu ucapannya Nabi Rasul Ulul Azmi di zamanku sisa 4. Andai kata Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, 4-empatnya hidup di zaman Rasulullah, mereka wajib tunduk dengan syariat yang aku bawa. Wajib untuk mendatangiku dan tunduk dengan apa yang aku bawa. Makanya, Masya Allah, pertanyaan Anda bagus. Kenapa? Karena mancing pertanyaan berikutnya. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah wafat atau masih hidup. Jawabannya adalah sudah wafat. Sudah wafat. Loh, wafatnya sejak zaman Rasul itu sudah wafat. Sebab katanya para alim ulama, andai kata Khidir itu masih hidup, kenapa dia bersembunyi nggak datang kepada Rasulullah? Ngapain ngumpet? Sedangkan Nabi mengatakan andai kata ada Rasul Ulul Azmi, mereka harus datang kepadaku dan mengikuti ajaran yang aku bawa. Kenapa kalau Khidir itu masih hidup nggak datang kepada Rasulullah? Berarti Khidir sudah wafat Bapak Ibu sekalian. Tetapi masih banyak pemahaman di luar sana, katanya Khidir itu masih berjalan ya, dan seterusnya, macam-macam ya. Yang ini adalah pemahaman yang tidak benar Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Amin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.